ada sebuah bimbingan dari Nabi agar kita selamat dari penyakit-penyakit tadi yang kita dengar, yang kita lihat. Bagaimana seharusnya seorang muslim ketika melihat ada seorang yang terkena penyakit, terkena musibah, ada sebuah doa yang barang siapa membaca doa ini ketika dia melihat ada seorang yang sakit, maka insyaallah ta'ala dia tidak akan tertimpa penyakit itu. Tidak akan tertimpa bala tersebut, musibah tersebut. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Membaca doa ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya, mimma btalaka bih, dari penyakit ini yang ditimpakan kepada sebagian hambanya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari kebanyakan makhluk-makhluknya. Ini doanya. Barang siapa yang membaca doa ini ketika melihat ada seorang yang mendapatkan musibah, penyakit tertentu, maka dia tidak akan tertimpa penyakit tadi ma'asya, selama dia hidup. Tidak akan menimpa penyakit itu insyaallah ta'ala. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis yang hasan ini sudah sepantasnya untuk kita hafalkan. Kita renungkan maknanya dan kita amalkan tentunya. Ya, ketika kita mendengar, melihat ada penyakit-penyakit yang macam-macam di akhir zaman ini, sebabnya manusia sendiri. Iya, sebabnya manusia sendiri. Penyakit yang sebelumnya belum pernah kita dengar, penyakit yang sebelumnya belum pernah kita mengetahui bermunculan. Sababuhu, sebabnya adalah perbuatan tangan manusia. Allah tidak zalim, tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Iya. Doa ini ya, demikian besar faedahnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ini setidaknya ada dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah syukur kepada Allah. Bersyukur. Ya, ternyata kita diselamatkan dari berbagai macam masaib. Diselamatkan dari berbagai macam musibah, diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Termasuk juga penyakit adalah penyakit kemaksiatan, ya, atau penyimpangan. Ada orang-orang yang menyimpang, mengaku ada nabi palsu, atau dia mengaku sebagai nabi, atau meyakini ada nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada sekedar penyakit-penyakit badan. Ya. Karena kalau seorang meyakini ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada kekufuran, berarti dia tidak yakin dengan firman Allah, tidak yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Betapa banyak orang-orang mendapatkan kejelekan-kejelekan. Maka ketika kita melihat ada orang yang menyimpang seperti ini, kemudian kita membaca doa ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan karena melihat orang itu sengsara, tidak. Bersyukur karena kita diselamatkan. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya. Ya. Mimma btalaka bih, dari sesuatu yang engkau timpakan kepada dia. Ditimpakan penyakit, ditimpakan penyimpangan, dan seterusnya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku, ya, dari kebanyakan makhluk. Insyaallah doa ini bisa dicari dengan mudah dalam buku-buku zikir, dalam buku-buku doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis ini hasan alhamdulillah. Ini faedah yang pertama dari doa ini, bersyukur kepada Allah.
Ya. Faedah yang kedua, doa ini menjadi benteng. Wiqayah. Benteng dari penyakit tadi, dari musibah tadi. Jangan sebagai seorang muslim melihat seperti itu kemudian tidak melihat dirinya mendapatkan nikmat dari Allah. Segera bersyukur kepada Allah, dan Allah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku, tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka sesuai dengan ayat ini, ketika seorang membaca zikir ini, ya, bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari sekian banyak kejelekan-kejelekan itu, ya, maka Allah akan memberikan wiqayah, perlindungan kepada dia sehingga dia tidak akan mendapatkan musibah tadi selama hidupnya, insyaallah.